Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik yang sedang rame ya dibicarakan pada beberapa hari yang lalu ya. Ada kita topiknya seperti ini teman-teman ya. Saham itu judi. Mengerikan geger saham itu judi ya. Simak dulu video ini agar kalian itu tidak gagal paham ya. Dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Ya, ada sebuah influencer ya. Ini kami gambarkan kartunya kayak gini. Mungkin bagi teman-teman yang lain sudah tahu siapa influencernya, yang mana dia itu kerjasama dengan salah satu konten kreator yang terbesar pengikutnya, pengikutnya itu banyak ya. Khususnya notabene yang diikuti oleh subscribernya itu adalah mayoritas Muslim ya. Ah, dengan demikian topik ini apa namanya saham itu judi, bahkan dia berani ya bahwa saham itu judi, trading saham itu judi, 1000% judi. Ya, kok Mimin kok ketawa-ketawa sih? Apakah betul Min saham itu judi? Ya, nanti kita akan simak ya. Makanya untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kok saham itu judi? Ya, ya. Intinya itu dia itu diundang ya karena pada dasarnya ya kita harus coret-coret kayak gini ya untuk menjelaskan kepada kalian ya bahwa saham itu judi, judinya itu bagaimana. Ini pendapat, ini ada beberapa pendapat ya yang notabene bahwa saham itu judi ya beda. Menurut saya saham itu enggak judi loh, kok enggak judi? Karena berlandaskan dari sini ya, investasi saham di pasar modal halal atau haram ya. Ya, kenapa kok enggak judi? Ya, karena di sini ya teman-teman, nah, Dewan Syariah Indonesia itu menaungi ya bahwa saham itu bukan judi ya. Nah, ini nanti kalian bisa amati ya, dibaca ya ini saham apakah saham itu judi enggak. Jadi cara berpikir saham itu kayak gini teman-teman ya. Nah, kita contohkan yang lebih populer apa yang kalian tahu ya. Saham BRIS. Ya, ini sebagai penggambaran ya. Mungkin kita jelasannya pelan-pelan saja. Ya, jadi misalkan kayak gini ya, cara berpikirnya dunia pasar modal itu kayak gini. Ini bisa coret-coret nggak sih? Ya, jadi misalkan saya mau listing nih ya. Mau listing ya. Namun saya harus apa namanya menambahkan modalnya. Yang dihitung itu adalah dari total asetnya, beban operasional dan lain-lain itu harus dihitung semua. Ya kayak gini. Ya, kita anggap itu semua ya. Semua sudah dirinci ya sedetail mungkin ya. Ah, terus ini ada sebuah apa namanya BI dan juga OJK serta apa namanya badan yang menanggulangi dunia pasar modal itu juga ada ya. Ini kita gambarkan dulu ya. Cara berpikir kayak gini. Nah, ini yang menaungi pasar modal ya. Ini adalah sebagai induknya ya. Oke. Ya, kayak gini. Nah, terus apalagi sumbernya? Ya, terus ada broker. Ya, broker itu adalah perantara. Ya, perantara. Insert ini ya. Ini ya, ini kalian harus simak betul-betul ini. Nanti kalau kalian tuh nggak ngerti cara berpikirnya nanti kena makan influencer ya kayak gitulah ya. Terus ada ini ya, ada broker. Broker ada banyak tuh, ada YP, Mirai Aset, terus lain sebagainya. Pokoknya ini broker ya. Oke, ini anggap saja Bank Rakyat Indonesia. Ya.
BRIS, Bank Syariah Indonesia. Ya. Dia IPO itu total semua jumlah sahamnya sekitar segini ya, 400. Enggak usah banyak-banyak lah, nanti kalian mikirnya agak rumit ya. Misalkan ini semua saya mau listing ya. eh, saya butuh modal nih untuk mengembangkan usaha ini ya dalam kontrak 1 tahun ya, biasanya kayak gitu. Nanti kalau untung ya kita akan apa namanya, akan bagi penghasilan kita ya, seperti itu ya. Ini ya, jadi total misalkan nilai sudah ketemu nih nilainya, nanti saya akan lemparkan saham, saya keluarkan 10 saham ya, 10 saham. Ya. Ah, usaha ini itu sudah ada nilainya dengan 10 saham ini ya. Dari apa? Beban operasional, terus karyawan, aset, terus hal lain sebagainya. Ini keluar 10 saham. Ya, keluar saham. Nah, ini ditransaksikan lewat sini karena saya ini nggak punya modal. Ya, saya nggak punya modal, makanya ini ditawarkan sama pihak Bursa Efek Indonesia. Ya, ini. Ah, terus ini adalah broker ya, broker yang akan sebagai penterara atau istilahnya Jawanya itu adalah maklar ya, seperti itu. Nah, nanti di sini kita itu investor ya, investor nih ya. Kalau retail ada investor lain sebagainya kayak gitu. Nah, investor lah dua. Oke, ini sudah di ACC semua, sudah dicek semua sama ini ya. Oh, ini dijumlah dengan kertas ya. Atau kalau sekarang sudah elektronik semua ya database-nya. Ah, dia dijual di sini, Bang, Bursa Efek Indonesia, Bang. Dengan ketentuan harganya dapatnya segini ya, nilai uangnya segini. Ya, nilai uangnya kayak gini. Ya. Tapi proses dalam jual belinya ya, ini sudah dibentukkan dengan sertifikat. Contoh kayak ini tanah ya. Apakah tanah itu dijual dengan sebutir tanah juga? Kan enggak kan? Pakainya itu sertifikat. Nah, ini di split, katakanlah kayak gitu. Ini 10 ya, contoh 10. Bang. Nah, terus dijual pakai ini. Nah, terus biar sampai ke para investor, ini lewatnya bagaimana? Ini lewatnya perantara atau broker itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, nanti ini akan mengumpulkan, cepleng mengumpulkan ini uang berapa. Nah, ini butuh modal sekitar 10 juta. Ya, ini modalnya itu dipecah dengan 10 lembar saham. Ya, 10 ya. Jangan nggak usah yang banyak-banyak puluhan juta. Nanti kalian pusing. 10 saja. 10. Beng. Ya, dijual lewat ini. Ini yang punya lapak. Ya, seperti itu. Ah, nanti di sini prosesnya. Nah, ini mulai beli nih. Saya mau beli borong 3 juta lot. Maaf, 10 ya. Karena untuk kepemilikan ini ada ketentuan bahwa ini yang 5 ini harus punya emiten ya atau BBRI sendiri. Ya. Ini ya. Nah, sisanya 5, 5 dijual ke publik. Ya, biasanya kayak gitu. Ya. Ini. Nah, lewat perantara ini yang beli misalnya 3, ini beli 1, ini beli 3. Nah, ini. Jadi di sini proses perantara ini jual beli, naik turun naik turun naik turun. Nah, ini proses cara berpikirnya. Apakah ini haram, Min? Nah, ini kan penyedia. Ya, ini bid over, ya bid over ini penyedia kan, di sini kan penyedia. Nah, kita ini kan sudah punya apa namanya? Sudah punya lembar saham. Ya, di sini terjadinya antara jual dan juga beli. Nah, terus apakah bentuk realnya ada? Ya ada. Ada transaksinya? Ada. Secara fikih bagaimana? Ya ada. Secara fikih kan antara penjual dan juga pembeli ya. Nih ya, pembeli dan juga penjual itu saling bertemu di wadahnya dalam apa? Dalam pasar. Ini pasarnya ya, BI. Nah, ini dari indeks apa namanya? Dari bursanya dari emiten Bank Syariah Indonesia. Nah, terus emiten ini kerjanya apa? Mereka itu cuman butuh modal saja. Ya, apabila dia itu untung ya nanti juga harus melaporkan kayak gini. Ya, seperti itu ya. Ini cara ya. Ini tadi ini. Ya. Terus apakah dengan transaksi kayak gini itu judi?
ya, ada barangnya, ada orangnya. Silakan kalian bisa berpikir, ya. Kenapa juga saya mendalami dari S1, S2 itu dari background ekonomi syariah, ya. Ini, nah ini apabila di sini nggak ada sistem horor dan lain sebagainya nggak ada, karena sudah terpublish semua. Ya, ini hati-hati ya untuk kalian yang mungkin notabene Muslim dan lain sebagainya. Kalian terpancing sama influencer, entah itu dia backgroundnya apa, background hukum kok ngomong dunia pasar modal, ya. Cuman asik sih kalau saya cermati, saya dari praktisi akademisi ekonomi, saya juga melihat memang dia itu pandai memelintir sebuah kata-kata. Ini kalau orang yang awam, orang yang awam nggak ngerti dunia pasar modal pasti kena, ya. Tapi kalau sudah tahu ngerti, oh ya kayak gini, transaksinya kayak gini, kita beli segini, ya sudah tahu, ya. Ini ya, apakah haram? Silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar segini ya, seperti itu. Jadi satu sisi kayak gini, ya, seperti itu. Dan ini juga dicontoh ya di kasusnya kita ke BRIS ya atau BTPA lah, BTPA ya, BTPA. Dia setelah sahamnya yang beredar ini diperjualbelikan ya, biasanya ditambung oleh para block trader, institusi dan juga retail ya. Itu kayak gitu. Ya, ini kalau kita lihat jumlah saham yang beredar. Ini kita bisa cek juga kok ya di sini ya. Kita juga saya harus terjun ini menanggapi hal tersebut karena masih rame ya. Ini takutnya investor pemula itu wah ikut-ikutan nggak tahu asal muasal. Ini ya kita tulis saja PTBA. Ini ya. Ini kalau saya perdalam lagi, waduh sudah 12 menit ya. Nanti kalau kalian pengen mengerti secara lebih dalam lagi, ya hubungi ya akses kami di bawah. Ini ya ini pemegang sahamnya dari saham PTBA ya. Ini ya apa yang saya katakan tadi bahwa saham PTBA itu IPO ya, jumlah saham yang di tahap penawaran ini ada 346 juta lembar saham. Saham pendiri ada ini, total terdaftarnya ada 2 miliar ya, persentasenya ada 12. Ini harga penawarnya sekitar 572.000. Jadi di split ya, intinya kayak gitu. Ya, terus apakah ini judi? Ya, karena itu ya teman-teman ya. Jadi di dunia pasar modal itu sangat apa namanya? Dinamis atau apa namanya? Berbagai macam. Cuman tujuan itu sama. Mereka juga sama-sama untuk mempromosikan dunia pasar modal, ya. Seperti itu, ya. Ini sebagai Biro Administrasi Safeknya Warantara. Nah, ini bagi dividen ya. Setelah PTBA ini melemparkan sahamnya dengan nilai segitu ya, lihat oh ternyata dia itu dapatkan keuntungan. Nah, ini nanti keuntungannya itu dibagi kepada investor kayak gitu. Lah, di setiap hariannya itu diperdagangkan ya. Entah itu turun, itu naik, itu nanti secara lebih dalam lagi. Intinya itu apakah saham ini judi? Silahkan kalian bisa menilai ya. Menurut saya itu enggak ya. Cuman hati-hati kalian termakan para investor-investor influencer ya kayak gitulah yang bukan dari background ekonomi ngomong saham ya. Cuman betul sih satu sisi kata-katanya memang betul sih ya. Memang betul karena kalau YouTuber itu dia dituntut harus kreatif ya, lebih tertarik untuk memancing emosional bahwa ini tuh judi-judi enggak, tapi kalau dari kata-katanya itu disusun dengan rapi ya. 1000% itu judi, 1000% judi. Saya pernah satu titik dua titik langsung untung dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Sudah 14 menit. Untuk lebih dalamnya lagi untuk pembahasan nanti di kelas saja ya. Nanti biar itu ya.
Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian, dan terima kasih juga ya bagi para subscriber kami yang bergabung, akhirnya portofolio kalian tuh bisa untung. Dan untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami ya, silahkan kalian bisa klik nih ya, mana ini ya. Ini diklik saja di bawah ya. Nanti kalian akan masuk di kelas kami di sini ya. Ini ada grup Telegram ya. Klik saja, nanti ikuti prosedur, nanti kalian tinggal pilih mau level di rekomendasi saham dan lain sebagainya, ada semua. Di situ diklik saja di deskripsi di bawah ya. Dan untuk kalian yang pengen masuk kelas kami, kelas investor pemula strategi pasti cuan juga ada. Ya silahkan kalian bisa masuk ya. Kita nanti akan dampingi kalian agar bisa cuan konsisten ya. Ini untuk yang para pemula ya. Daripada kalian itu loss terus puluhan juta, ratusan juta, kalian itu nggak pernah untung, silahkan masuk di kelas informal ini ya. Sebenarnya kita nggak mau buka kelas lagi ya, kita sudah cukup di dunia pasar modal, namun kita juga harus berpartisipasi kepada masyarakat Indonesia biar nggak belak-belok, apa ya bahasa Jawa, belak-belok. Jadi kalian itu biar nggak kesasar, kita akan dampingi kalian bisa cuan konsisten ya. Ilmu yang sudah kami dapatkan dari SMK sampai S2 kita akan share ya. 10 tahun kami menggeluti dunia pasar modal ini, nanti kita akan share kepada kalian. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ingat ya, kelas ini semua itu khusus kalian para pemula ya. Kita akan bimbing kalian agar bisa cuan konsisten. See you.